Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tita Pavianti beserta teman saya Aryani Anggita Putri dan Lukman Andre Siam. Di sini kami dari kelompok 5 membahas tentang gangguan mood, di mana gangguan mood ini didefinisikan sebagai suasana perasaan atau alam perasaan yang bersifat internal. Ekspresi external mood disebut dengan afek atau biasa juga disebut dengan external display, di mana sejak lama dalam literatur psikiatri mood disebut dengan gangguan afektif. Tetapi dalam 5 tahun terakhir ini gangguan itu diubah namanya menjadi gangguan mood, di mana yang paling utama dalam gangguan mood ini adalah mood yang menurun atau tertekan yang bersifat depresi, dan mood yang meningkat atau ekspansif disebut dengan mania atau manik. Ada dua keadaan saat gangguan depresi ini. Yang pertama pada orang normal dan pada kasus patologis. Pada orang normal, depresi merupakan keadaan kemurungan seperti kesedihan, patah semangat yang ditandai dengan perasaan tidak pas atau menurunnya kegiatan dan pesimisme menghadapi masa yang akan datang. Sedangkan yang kedua, pada kasus patologis, depresi merupakan ketidakmauan ekstrim untuk mereaksi terhadap perangsang disertai menurunnya nilai diri, delusi ketidakpuasan. Aspek yang kedua adalah gangguan bipolar. Gangguan bipolar merupakan suatu gangguan yang ditandai dengan perubahan mood antara rasa gembira yang ekstrim dan depresi yang parah. Gangguan bipolar ini biasanya disertai satu atau lebih episode manik atau hipomanik, lalu digantikan dengan episode depresi mayor dengan jeda periode mood yang normal. Secara umum, gangguan bipolar didefinisikan sebagai gangguan perubahan mood yang drastis, di mana di dalamnya terdapat episode manik yang terjadi selama beberapa waktu kemudian diganti dengan episode depresi. Yang pertama, episode manik adalah suatu periode peningkatan euforia yang tidak realistis, sangat gelisah, dan aktivitas yang berlebihan, ditandai dengan perilaku yang tidak terorganisasi. Ada tahap-tahap dalam episode manik ini. Tahap pertama yaitu meningkatnya aktivitas motorik, meliputi meningkatnya kecepatan berbicara, kegiatan fisik, dominasi perasaan bahagia, namun sekaligus mudah marah karena banyak menuntut, sangat terbuka, merasa sebagai orang besar, dan terlalu percaya diri. Terkadang apa yang dipikirkannya tidak berkaitan, mengalami peningkatan ketertarikan terhadap masalah seks, telepon, dan menulis surat. Terus ada tahap kedua. Tahap kedua ini ada penekanan dalam kata-kata, peningkatan aktivitas pun masih berlanjut. Terkadang masih mengalami perasaan sangat bahagia, namun terjadi perubahan yang mencolok dengan meningkatnya perasaan tidak senang dan depresi. Penderita menjadi mudah marah. Hal ini dapat dilihat dari sikap yang membuka permusuhan dan kemarahan, diiringi dengan seiringnya muncul perilaku menyerang. Terus adanya tahap ketiga. Tahap ketiga yaitu merasa putus asa, pukulan panik, merasa tidak memiliki harapan, penuh dengan hiruk-pikuk, dan menjadi sering melakukan aktivitas aneh. Proses berpikirnya menjadi sulit untuk diikuti dan tidak logis. Delusi aneh dan mulai muncul halusinasi. Beberapa peneliti mengungkapkan tahap ketiga ini dari episode manik hanya akan dialami oleh penderita dengan gangguan bipolar. Terus ada episode hipomanik. Episode hipomanik ini memiliki kesamaan dengan kondisi bahagia yang sangat besar dalam jenis manik, namun dengan tingkatan perkembangan yang lebih rendah. Hipomanik dapat dikatakan sebagai awal mula munculnya gejala manik, seperti perasaan sangat bahagia, meningkatnya level energi, berpikir dan berbicara dengan cepat, dan terkadang sedikit mudah marah. Ini ada episode depresi. Seseorang yang mengalami depresi akan didominasi perasaan sedih dan kehilangan rasa penyesalan, dan merasa tidak memiliki harapan. Selain itu, gejala utama lainnya adalah kehilangan ketertarikan untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Semuanya menjadi tidak menarik baginya dan membosankan untuknya.
Depresi berat hampir selalu menyebabkan terjadinya perubahan pola tidur. Penderita dapat menjadi insomnia atau sebaliknya, tidur terlalu banyak. Dapat dilihat seseorang yang depresi akan memiliki ritme rutinitas yang aneh dari kekacauan pola tidur dan perubahan mood sepanjang hari. Oleh karena itu, mudah dipahami mengapa seseorang yang mengalami depresi mayor memiliki pikiran atau perilaku bunuh diri. Halusinasi juga terjadi pada penderita depresi yang berat, tapi tidak seiring dengan episode manik. Halusinasi konsisten dengan sesuatu yang menakutkan, seperti penderita melihat energi setan, kematian, tangan binatang, atau kerumunan monster. Selain itu, penderita juga mendengar jeritan, ratapan penganiayaan, makanan yang menjadi air sabun, atau ekstrimnya menjadi mayat hingga jamur-jamuran. Sekian dari presentasi yang saya paparkan, dilanjutkan dengan teman saya, Aryani Anggita Putri. Ya, saya akan menjelaskan tentang ciri dan gejala gangguan depresi. Gejala gangguan depresi itu ada 3. Yang pertama, gejala fisik. Yang kedua, gejala psikis. Dan yang ketiga, gejala sosial. Yang pertama, gejala fisik. Nah, di dalam gejala fisik ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, gangguan pola tidur. Jadi, penderita yang mengalami gangguan depresi ini akan sulit tidur atau yang biasa kita kenal dengan insomnia, atau sebaliknya, yaitu tidur yang berlebihan, yang biasa kita kenal dengan hipersomnia. Kemudian, menurunnya aktivitas, misalnya kehilangan minat, kesenangan atas hobi atau aktivitas yang sebelumnya disukai. Jadi, penderita yang mengalami gangguan depresi ini akan kehilangan berbagai aktivitas dan segala kegiatan positif yang biasa ia lakukan. Kemudian selanjutnya, sulit makan atau makan yang berlebihan, sehingga bisa membuat penderita kurus atau menjadi kegemukan. Selanjutnya, gejala penyakit fisik yang tidak hilang. Jadi, untuk penderita gangguan depresi ini memiliki beberapa gejala penyakit fisik yang tidak hilang, seperti sakit kepala, masalah pencernaan, sakit lambung, nyeri kronis, terkadang merasa berat di tangan dan di kaki, energi melemah, kemudian sering lelah dan menjadi lambat dalam melakukan sesuatu hal. Selain itu, bagi penderita gangguan depresi ini akan sulit untuk berkonsentrasi, mengingat sesuatu, dan memutuskan suatu hal. Kemudian selanjutnya gejala psikis. Nah, di dalam gejala psikis juga memiliki beberapa ciri-ciri, seperti rasa sedih, cemas, atau hampa yang terus-menerus dirasakan. Selanjutnya, rasa putus asa dan pesimis. Jadi, penderita yang mengalami gangguan depresi ini, dia sering merasa putus asa dan pesimis terhadap suatu hal yang dia lakukan. Kemudian rasa bersalah, tidak berharga, rasa terbebani, dan tidak berdaya atau tidak berguna. Selanjutnya, tidak tenang dan gampang tersinggung. Lalu, berpikir ingin mati dan bunuh diri. Hal ini sering dilakukan bagi penderita yang mengalami gangguan depresi. Apabila memiliki masalah, kemudian tidak dapat menyelesaikannya atau dirasa dirinya tidak mampu untuk menyelesaikannya, maka biasanya penderita sering ingin melakukan tindakan bunuh diri seperti ini. Lalu sensitif dan kehilangan rasa percaya diri. Selanjutnya, ciri dan gejala gangguan bipolar. Gejala utama gangguan bipolar ialah mania, hipomania, dan depresi. Gejala dari episode mania diantaranya yang pertama, abnormalitas suasana hati seperti euforia. Nah, pada fase atau episode mania ini, penderita gangguan bipolar akan merasakan suasana hati gembira atau senang yang sangat berlebihan. Kemudian, peningkatan energi, peningkatan harga diri, penurunan kebutuhan tidur, lebih banyak berbicara dibandingkan biasanya, agitasi psikomotor, dan memiliki penilaian yang buruk dan mengambil keputusan secara impulsif yang mengarah pada perilaku berbahaya. Kemudian,
Episode depresi pada gangguan bipolar ini memiliki kriteria diagnosis dan karakterisasi yang sama dengan gejala depresi non-bipolar. Gejala-gejala yang muncul diantaranya yang pertama, perubahan pola tidur, seperti yang tadi sudah disampaikan, seperti insomnia ataupun hipersomnia. Kemudian perubahan pola makan dan berat badan. Lalu kelelahan, retardasi atau agitasi psikomotor, adanya perasaan tidak berharga atau rasa yang bersalah, penurunan konsentrasi, dan memiliki pemikiran yang tidak wajar, seperti keinginan bunuh diri. Selanjutnya, dampak gangguan depresi dan bipolar. Pertama, gangguan depresi. Jadi dampak dari gangguan depresi ini yaitu bunuh diri. Orang yang menderita depresi memiliki perasaan kesepian, ketidakberdayaan, dan putus asa, sehingga rasa yang sering dimunculkan yaitu rasa atau tindakan ingin bunuh diri. Lalu yang kedua, gangguan tidur, kemudian gangguan interpersonal individu, gangguan dalam pekerjaan, dan gangguan pola makan. Nah, selanjutnya dampak dari gangguan bipolar. Yang pertama, masalah personal, masalah sosial, dan masalah finansial, dan masalah jika tidak diobati dengan baik. Nah, ketika suatu masalah atau sesuatu yang membuat penderita bipolar ini tidak diatasi dengan baik atau tidak diobati dengan baik, maka akan muncul sebuah masalah baru. Yang pertama, gangguan bipolar itu adalah penyebab keenam gangguan bekerja di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, masalah pada hubungan dengan orang lain. Nah, ketika penderita gangguan bipolar ini tidak dapat berinteraksi dengan baik dengan lingkungannya, dengan orang lain, maka hal ini akan menjadi sebuah masalah baru pada hubungan dengan orang lain. Lalu, menyalahgunakan obat-obatan dan melakukan usaha bunuh diri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lukman. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kedua teman saya tadi, yaitu Tita dan Aryani. Yang pertama ada faktor gangguan depresi. Ini dibagi menjadi 3, yaitu faktor biologis, faktor psikologis atau kepribadian, dan faktor sosial. Nah, berikutnya ada faktor gangguan bipolar. Ini juga dibagi menjadi 3, yaitu perbedaan biologis, faktor genetik, dan perubahan yang besar dalam hidup yang mengakibatkan stres. Saya akan melanjutkan penjelasan tersebut, yaitu diagnostik gangguan depresi berdasarkan DSM-5. Ini ditandai dengan adanya suasana hati yang sedih, kosong atau mudah tersinggung, dan berbagai perubahan somatik dan kognitif lainnya. Nah, menurut American Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, edisi lebih lanjut dibagi menjadi gangguan depresi mayor atau MDD. Nah, MDD ini ditandai dengan satu atau lebih episode depresi mayor atau MDE. PDD terpisah, di mana seorang individu mengalami perubahan yang jelas dalam mempengaruhi kognisi dan fungsi neurofektatif tingkat moderat selama 2 minggu atau lebih, dengan penurunan dari level fungsi mereka sebelumnya. Yang selanjutnya ada diagnostik gangguan bipolar berdasarkan DSM-5. Nah, ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bipolar 1 dan bipolar 2. Nah, antara gangguan bipolar 1 dan bipolar 2 terdapat perbedaan periode atau episode munculnya mood baik dan mood buruk pada penderitanya. Nah, menurut Smith, gangguan bipolar 1 didefinisikan oleh kehadiran setidaknya 1 episode manik atau campuran. Nah, sebuah episode manik adalah periode minimal 1 minggu di mana suasana hati individu adalah luar biasa tinggi, ekspansif, atau mudah tersinggung. Berdasarkan pendefinisian tersebut, terjadinya kondisi pada peningkatan aktivitas sosial, seksual, atau pekerjaan, dan terutama keterlibatan dalam kegiatan yang menyenangkan, bahkan memiliki potensi yang berbahaya bagi penderitanya. Sedangkan pada gangguan bipolar 2, Smith berpendapat mengenai hal itu bahwa mirip dengan gangguan
dengan gangguan bipolar, tetapi membutuhkan kehadiran setidaknya 1 episode depresi serta episode hipomanik. Nah, sebuah episode hipomanik seperti episode manik, tapi lebih pendek dan tidak cukup parah untuk mengganggu fungsi atau memerlukan rawat inap. Nah, berikutnya ada penanganan gangguan depresi. Ini dibagi menjadi 3 juga, yaitu yang pertama perubahan pola hidup, yang kedua terapi psikologi, yang ketiga ada pengobatan atau berkonsultasi kepada dokter kejiwaan atau psikiater. Berikutnya ada penanganan gangguan bipolar. Nah, ini dibagi menjadi 2, yaitu menggunakan obat-obatan, farmakomologi atau psikoterapi. Nah, sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.